Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran online Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1 buat anak-anak ibu yang di SMK Mandiri Bandar Agung. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menganalisis pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan, lisan maupun tulis. Sebelum itu kalian harus tahu apa sih pengertian dari teks negosiasi tersebut. Apakah pada kehidupan sehari-hari ada negosiasi? Menurut kata ahli J.S. Badudu, negosiasi adalah perundingan yang bersifat tawar-menawar agar dapat kata sepakat sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi berarti proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lainnya. Jadi, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa negosiasi adalah proses yang ditimbulkan oleh adanya unsur dua pihak, perbedaan, dan keinginan untuk berunding. Berdasarkan situasinya, negosiasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu negosiasi formal dan negosiasi informal. Nah, perbedaannya negosiasi formal dan informal terletak pada situasinya. Jika negosiasi formal biasanya dilakukan dengan sesuatu perjanjian khusus dan dapat melibatkan hukum, akan tetapi berbeda halnya dengan negosiasi informal. Negosiasi informal biasanya terjadi di mana saja, dan situasi dalam negosiasi informal lebih santai daripada negosiasi formal. Contoh negosiasi formal adalah negosiasi kerjasama antar dua perusahaan. Sedangkan negosiasi informal itu adalah negosiasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Semisalnya, negosiasi antara ayah dan anaknya. Ayah melarang anaknya untuk sekolah di SMK, sedangkan anaknya tetap kekeh ingin sekolah di SMK. Nah, itu contoh dari negosiasi informal dan negosiasi non-formal. Nah, dari contoh tersebut, Ibu harap kalian sudah paham tentang pengertian teks negosiasi dan jenisnya. Untuk mempelajari negosiasi lebih lanjut, marilah kita perhatikan struktur kegiatan negosiasi. Nah, struktur negosiasi yang pertama itu adalah orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, yang keempat persetujuan, dan yang kelima penutup. Kaidah-kaidah teks negosiasi. Yang pertama, melibatkan dua pihak atau lebih. Maksudnya, negosiasi dilakukan dua pihak atau lebih. Masing-masing dapat mewakili diri sendiri atau dapat juga mewakili perusahaan atau lembaga. Dan yang kedua, itu adalah menggunakan bahasa lisan, didukung dengan gerak tubuh dan ekspresi wajah. Nah, maksudnya ini adalah negosiasi umumnya dilakukan secara lisan dengan ekspresi wajah yang melengkapi sikap negosiator. Setuju tidaknya terlihat jelas dalam raut wajah, bahkan gerakan tubuh ikut mempertegas sikap loh. Di sini kami melebur diri bersama dalam suka dan duka. Di sini kami mencari arti tentang tingginya langit, dalamnya bumi.